Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Hadhihi rahmatullah, matirna bi fadlillah wa rahmatih. Allahumma ansuril mujahidin wa rahmil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa admis 'ala amwalihim. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma zilna ma'a sunan Abi Dawud rahimahullah fi hadzal kitab. Ayu kitab mustamir, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala sunnah wa tusyabbi sunnah wa bihi ilaihi qala an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqatul yahudu ala ihda aw tintaini wa sab'ina firqah wa tafarraqatil nasara ala ihda aw tintaini wa sab'ina firqah wa tafarraqat ummati ala thalathin wa sab'ina firqah. Yang dimaksud sunnah di sini adalah yang kebalikan dari bid'ah. Karena sunnah itu ada dua makna, ada yang maknanya kebalikan dari wajib, ada yang maknanya kebalikan dari al-bid'ah. Yang dimaksud di sini adalah kebalikan dari bid'ah. Kemudian yang dimaksud di sini adalah firqah-firqah ahli bid'ah. Jumlahnya ada 72. Satunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kata-kata 71, 72, 73 ini bisa dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yang dimaksud adalah ta'yin, kemungkinan kedua yang dimaksud adalah takfir. Kalau dimaksud adalah takfir, tidak harus 73 betul-betul, sehingga maksudnya kelompok firqah sesat dari kalangan muslimin itu lebih banyak daripada Nasrani, lebih banyak daripada Yahudi. Nah, Wabihi ilaihi qala an Muawiyah ibn Abi Sufyan annahu qala fima faqala ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fima faqala ala inna man qablakum min ahli kitabi iftaraku ala tintani wa sab'ina millah wa inna hadhihi millah satafariqu ala thalathin wa sab'in tintani wa sab'una millah wa wahidatan fil jannah wa hiya al-jamaah. Al-jamaah yang dimaksud ini apa? Ditanyakan oleh para sahabat. Maka dijawab oleh beliau, ma ana alaihi wa ashabi. Al-jamaah adalah ma, sesuatu yang ana, saya, alaihi, di atasnya, wa ashabi, dan sahabat-sahabatku juga di atasnya. Dengan kata lain, berislam sebagaimana berislamnya Nabi dan para sahabat, maka akidahnya sama dengan akidah mereka, kemudian amalannya juga sesuai dengan amalan mereka, dan seterusnya. Kemudian Wa innahu sayarju min ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-qalbu bi sahibihi wa qala Amr al-qalbu bi sahibihi la yatakan min irfan wa la nafsina bil fahaman. Tajara, merembet hawa nafsu kepada mereka sebagaimana merembetnya al-qalabu, sakit anjing gila. Jadi kalau anjing ini punya sakit, kemudian dia menggigit seseorang, maka sakitnya anjing tadi, anjing gila, itu menyebabkan merembet pada orang tersebut dan menyebabkan seluruh tubuhnya terkena penyakit itu. Dan penyakit yang dialami adalah dia merasa haus terus sampai akhirnya akan mati dengan sebab penyakit tersebut. Wabihi ilaihi qala tabul jannata bi ahli ahwa. Wabihi ilaihi qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayat walladhi anzala 'alaika al-kitaba minhu ayatun muhkamat ila al-ibad. Qalat wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina sama'allahu fahdharuhum. Ya, jadi Al-Quran ada yang muhkamat jelas, ada yang mutasyabihat yang multi tafsir. Nah, kaidahnya adalah al-mutasyabih yurja'u ilal muhkam. Kalau ada ayat yang mutasyabih, maka pahamilah dengan ayat yang muhkam.
orang-orang yang sukanya mengotak-atik ayat-ayat yang mutasyabih kemudian menimbulkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari situ, itulah yang dimaksud dalam ayat ini. Maka kita disuruh untuk menghindari mereka sehingga tidak usah berdebat tentang hal tersebut bersama mereka, tinggalkan saja. وبه إليه قال فأبو المجانبة أهل الأهواء وبغضهم وبه إليه قال أن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الذكر بالله ويقول بالله. Hadis dhaif. Dan yang dimaksud adalah membenci ahli bid'ah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini maknanya sahih karena membenci maksiat itu adalah disyariatkan sebagaimana dalam hadis man ra'a minkum munkaran. وبه إليه قال عن بعض بني مالك وذكر عليكم السلام قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة حتى إذا طال علي تصورت جدار حوض أبي قتادة وهو بن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام ثم ساق خبر تنزيل توبته. Menunjukkan bahwa mendiamkan ahli bid'ah itu boleh lebih dari 3 hari. Adapun yang dilarang seorang muslim menjauhi muslim yang lain selama lebih dari 3 hari itu adalah dalam perkara-perkara dunia. Kalau ini ahli bid'ah, perkara agama. Tasawwur tuh saya naik pagar, dari kata-kata sur artinya pagar. Dan maksud al-thalatha adalah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah ibn Rabi'. وبه إليه قال فبدأت السلام على أهل الأهواء. وبه إليه قال عن عمر بن ياسر قال قدمت على أهلي وقد تشققت يدي فحلقوني في زعفران فبلغت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي فقال اذهب فاغسل هذا عنك. Khallaquni, mereka memberi parfum kepada saya. Parfum za'faran ini khusus wanita. Dan ketika dipakaikan kepada Ammar, maka ini berarti menyelisih ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarang dari menyerupai para wanita. Maka ketika disalami Nabi tidak menjawab, artinya ahli bid'ah tidak berhak untuk dijawab salamnya. Sehingga kalau kita tidak menjawab salamnya tidak berdosa. Sama dengan menggibai ahli bid'ah, tidak ada dosanya karena tujuannya adalah supaya orang-orang mewaspadai kebid'ahan yang mereka sampaikan. وبه إليه قال عن عائشة رضي الله عنها أنه قال بعيرا لصفية بنت حيي وإن زينب تبتهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب أعطيها بعيرا فقالت أنا أعطيك اليهودية فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجر هذا الحجة والمحرم وبعد شهر. Hadis dhaif. Dan ini termasuk contoh menghajar istri gara-gara dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyebut seorang muslimah sebagai Yahudiyah. Dan ini menunjukkan dahsyatnya cemburu di antara para baghat. Hajaraha Dzul Hijjah wal Muharram wa ba'da Safar, berarti sampai 2,5 bulan atau lebih. Maka ini membolehkan menghajar lebih dari 3 hari karena perkara agama. وبه إليه قال فكناه عن الجدال في القرآن. وبه إليه قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر. Debat yang dimaksud di sini adalah debat kusir, yaitu untuk kemenangan sendiri, bukan untuk mencari kebenaran. Dan disebutkan kufrun itu karena menyebabkan ragu-ragu terhadap apakah itu kalam Allah ataukah bukan. Misalnya berdebat ya, apakah benar bacaan
Jabril atau Jabroil. Kalau dua-duanya adalah qiraah mutawatirah, maka tidak perlu diperdebatkan karena itu sudah ada dalilnya masing-masing. Yang kalau diperdebatkan menyebabkan malah meragukan apakah ini kalam Allah atau bukan. Adapun debat diskusi munadharah untuk mengetahui mana yang benar dari tafsiran ayat tidak ada masalah sama sekali, karena tujuannya untuk mencari kebenaran. وبه إليه قال فكن في لزوم السنة وبه إليه قال أن يكتب بما اعتقاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه لا ومثله معه yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. لا يوشك رجلا شأتم على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن كما وجدتم فيه من حلال فأحبوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. Artinya orang ini hanya mencukupkan dengan Quran, ini enggak boleh. Karena Quran dan Sunnah itu tidak bisa dipisahkan, sebagaimana dua sayap burung itu satu sama lain saling melengkapi. ألا لا يحل لكم لحم الحمار ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل بنات من السبع ولا لقطة معاهدة إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقرؤوه وإن لم يقرؤوه فله أن يأخذهم بمثل كرامه. Yaqruhu yaitu memberikan qira, memberikan hidangan. Karena itulah Imam Ahmad berpendapat bahwasanya memberikan hidangan kepada tamu hukumnya adalah wajib. Kalau tidak dikasih hidangan, falahu ayyaqibahum, dia boleh untuk menuntut mereka, tapi menuntutnya dengan yang serupa, yang sesuai dengan hak mereka. وبه إليه قال عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. Ulfi ajidu, artinya Nabi mewaspadai jangan sampai ini terjadi. Tapi ternyata betul-betul terjadi. Ada kelompok namanya ingkarus sunnah, mereka tidak mau menerima sunnah Nabi SAW, padahal itu tidak mungkin. Kalau betul-betul mereka mau ingkarus sunnah, bagaimana kalau ada jenazah mereka mati? Apakah ada dari Al-Quran yang bisa menjelaskan mengurusi jenazah mati? Enggak ada sama sekali. وبه إليه قال أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو قال ابن عيسى قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. Amrina yaitu amruddin, sehingga kalau bukan amruddin maka tidak ada masalah, karena al-aslu fil muamalati al-ibahah wal aslu fid dini at-tawaqqufu atau fil ibadati at-tawaqqufu. Maka amrina hadza yaitu ad-din. وبه إليه قال عن عبد الله بن عمرو الأسلمي وهجر بن هجر قال أتينا الإرباد بن سارية وهو ممن نزل فيه ولا على الذين إذا ما أتوا قد تحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. Ini disebut orang-orang yang al-bakain, karena mereka menangis ketika tidak bisa mengikuti jihad fi sabilillah. فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين فقال الإرباد صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أكبر علينا ووعدنا موعظة بليغة ضربت منها الإبل ووجبت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة فإن أبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ.
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Nah, jadi kalau mencengok orang sakit dan dia seorang ulama, mungkin adalah tujuannya juga muqtabisin, mengambil ilmu, karena talabul ilm fardhatun ala kulli muslim, sehingga setiap ketemu ulama kita ambil ilmu darinya. Dan kita tidak pernah lepas dari tiga. Yang pertama, ketemu orang yang lebih berilmu, maka kita ambil ilmunya. Kedua, ketemu orang yang lebih rendah ilmunya, maka kita kasih ilmu. Jadi jangan diam, jangan bakhil menyampaikan ilmu, terutama kalau dia melakukan kesalahan, jangan dibiarkan. Dan yang ketiga, ketemu orang yang selevel ilmunya, maka diskusi ilmu. Dan ini zairin aidin menunjukkan bahwa ziarah dengan iadah beda. Ziarah itu untuk orang yang sehat, iadah itu untuk orang yang sakit. Nah, sehingga kata-kata aidin ini menunjukkan waktu itu dia sakit. Dan yang berkaitan dengan bab adalah fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-muhtiyyin. Dan sudah dikumpulkan oleh beberapa santri dari Mahathir Islam yang dorong dengan saya pada beberapa hari yang lalu, apa saja sunnah-sunnah khulafa'ir rasyidin al-muhtiyyin, dikumpulkan dari berbagai kitab. An-Nawajil itu adalah apa? Gigi geraham. Ini kinayah dari memegangnya dengan sangat kuat, karena gigi geraham itu sangat kuat untuk menggigit. Wabihi ilaihi qala an Abdillah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala halakal mutanatti'un qala yufala kamarat. Al-mutanatti'un al-muta'ammiqun, atau orang yang berlebih-lebihan dalam agama, yang termasuk bid'ah itu adalah berlebih-lebihan dalam agama. Karena itulah para ulama mengatakan iqtisadun fi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'atin. Sedang-sedang dalam sunnah lebih baik daripada sungguh-sungguh tapi dari bid'ah. Karena bid'ah itu tidak ada pahalanya, sementara sunnah ada pahalanya. Misalnya kita mengkhatamkan setiap hari Al-Quran, atau setiap hari khatam 2 kali, itu tidak lebih baik daripada mengkhatamkan Quran dalam setiap 3 hari, karena itu yang sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabihi ilaihi qala berkurusun sunnah. Wabihi ilaihi qala an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an. Man da'a ila dalalatin kana alaihi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'an. Karena itu setelah mendapatkan ilmu, kita hendaklah menyampaikan ilmu. Maka insyaAllah nanti setelah selesai daurah selama 3 bulan, ini kewajiban santriwati yaitu untuk magang, yaitu menyampaikan ilmu via WA setiap harinya 1 hadis dibagi untuk santri. Ya, misalkan yang pegang HP ada 7 orang, nah berarti setiap harinya 1 orang, sehingga 1 orang 1 pekan 1 kali. Wabihi ilaihi qala an Amir bin Sa'din an Abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna a'daman muslimina bil muslimina jurman man sa'ala an amrin lam yuharram fa huwa 'ala an-nasi min ajli mas'alati. Jurman dzanban itsman. Maka madarat kepada orang banyak dosanya lebih besar, sebagaimana manfaat kepada orang banyak pahalanya lebih besar. Wabihi ilaihi qala anna Yazid bin Umairah kana min ashabi Mu'adz bin Jabal akhbarahu qala kana la yajlisu majlisan lidzikrihi ma yajlisu illa qala Allahu haqqan tuskan walakan berkatun. Faqala Mu'adz bin Jabal yawman inna min wara'ikum fitanan yakthuru fiha al-mal wa yuftahu fiha al-Qur'an
حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر فيشك قائلا أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره فإياكم وما تبتدع فإن ما تبتدع جلاله فأحذركم زيغة الحكيم. Zaiqat al-Hakim, tergelincirnya orang yang bijaksana. فإن الشيطان قد يقول كلمة الدلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق قال قلت لمعاذ ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الدلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق قال بلى اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه ولا يثنينك ذلك عنه فإنه لعله أن يرجع وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. Jadi undur maqala wala tandur man qala, karena kebenaran itu diketahui, yaitu alal haqqi nuran, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al haqqu la yu'rafu bir rijal i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kemudian tadi ada wala yusniyannaka, semuanya gitu ya. Di syarah itu wala yun'iyannaka ay la yasrifannaka 'anis siratil mustaqim, jangan memalingkan engkau dari siratil mustaqim. Maka sana yusni itu artinya membelokkan, maksudnya membelokkan dari siratil mustaqim. Oh ya, di bawahnya itu ada ya. Qala Abu Dawud, qala Ma'mar an Zuhri fi hadza wala yun'iyannaka, itu sebagai ganti dari wala yuthniyannaka, tapi al-makna wahid. Kalau yun'iya menjauhkan, kalau yuthniya membelokkan, sama aja. Kemudian juga al-musyabbahat sebagai ganti dari al-mushtahirat. Nah, maka kalau kata-kata mustahirat belum bisa dipaham, pahamilah dengan kata-kata mustabahat. Ani Zuhri qala bala ma tashabaha 'alaika min qawlil hakim hatta taqula ma arada bi hadhihi al-kalimati. Karena kalimatnya tidak mafhum sehingga pendengar mengatakan maksudnya apa ini. Nah, yang tidak jelas begitu tinggalkan. Tapi yang jelas ada dalilnya, karena al-haqqu wadih, maka silahkan diikuti. Dan ini termasuk dari hadis-hadis mauquf yang panjang yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah. Nah, maka ini keluar dari hukum asalnya kitab sunan Abu Dawud yang mestinya menampilkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya tambahan saja, bukan seluruh kitabnya. Wabihi ilaihi qala an Abi Samti wa hadha lafzu fi Ibn Katsir wa dzakara ma'nahu. Qala kataba rajulun ila Umar bin Abdul Aziz yas'aluhu an al-qadari wa kataba amma ba'du usita bi taqwa wa ittisab bi amri wa tibai sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bima ahdatha min fisun wa tanajarat bi sunnati wa kufu maknata Wakufu mu'natahu, dan mereka sudah dicukupi dari bebannya. Artinya sunnah itu sudah komplit, nggak perlu lagi ada tambahan. Fa'alaika biluzumi sunnah fa'innaha laka bi'idnillahi ismah Sema'lam annahu lam yubtadi'in nas bid'atan illa qad madha qablaha ma huwa dalilun 'alayha wa qala idratun fiha fa'inna sunnah imma ma sannaha man qad 'alima ma fi khilafiha falam yakul Ibnu Katsir man qad 'alima min al-khata'i wa zalali wal hamki wa ta'ammuq fardi li nafsika ma radiya bihi qawm bi anfusihim fa'innahum 'ala ilmin wa qafur bi basarin ma tudin qafur ولهم على كشف الأمور كان أقوى وبفضل ما كان فيه أولى فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم
فرغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي فما دونهم من مقصر وما فوقهم من مخسر وقد قصر قوم دونهم فجفوا فتمنع عنهم أقوام فغلوا وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم فقد تسأل عن الإكرام في القدر فعلى الخبير بإذن الله وقعت ما أعلموا ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدأوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر فقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم بألسنة أنفسهم على ما فاتهم ثم لم يزد الإسلام بعد إلى شدة ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير حديث ولا حديثين وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم وتكليفا لأنفسهم أن يكون شيئا لم يحيط به علمه ولم يرسل كتابه ولم يمضي فيه قدره وإنهم عن ذلك لفي محكم كتابه منه تقتبسوه ومنه تعلموه ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم وقالوا بعد ذلك كله في كتاب وقدر وكتبت الشقاوة وما يقدر يكن وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا قوله مقصر أي حبس قوله محصر أي كشف مقصر penahanan, kalau mahsar penyingkapan. Nah, nanti kalau kalimatnya masih ada yang belum dipaham karena ini bukan hadis Nabi SAW, sedangkan merujuk ke terjemah Ibnu Daud yang sudah kita siapkan pada waktu mudzakarah saja. وفيه إليه قال عن نافع قال كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه فكتب إليه عبد الله بن عمر إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر فإياك أن تكتب إليه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. Ini bentuk dari hajru al-murtadid dengan cara melarang dia WA kepada kita dari nggak usah WA-WA kalau memang masih di bid'ah. Ini termasuk hajrul mubtadi', boleh seperti itu meskipun sampai mati karena tujuannya adalah supaya dia sadar dari kebid'ahnya tersebut. وبه إليه قال عن خالد الحداد قال قلت للحسن يا أبا سعيد أخبرني عن آدم للسماء خلق أم للأرض قال لا بل للأرض قلت أرأيت لو اتصم فلم يأكل من الشجرة قال لم يكن له منذ بد قلت أخبرني عن قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم Bifatinin menyesatkan. قال إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من وجب الله عليه الجحيم. Ya, jadi setan itu tidak bisa menyesatkan kecuali orang-orang yang memang ditakdirkan oleh Allah bisa disesatkan. Buktinya kita ketika mendapatkan bisikan buruk kita kan bisa menolak kan? Enggak karena ini keburukan. Maka menunjukkan bahwa setan sebenarnya enggak punya kekuasaan. Kama lahu alaikum min sultan dan seterusnya ayat-ayat yang menunjukkan hal tersebut. وبه إليه قال عن الحسن بقوله تعالى ولذلك خلقهم قال خلق هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. هذه apa? Al-jannati wan nari, sehingga ahli jannah dan ahli neraka itu semuanya sudah ada takdirnya masing-masing. Sejak kita di perut ibu kita sudah ada takdirnya masing-masing. Tapi tidak boleh kita kemudian saya pasrah aja dengan takdir, nggak usah ngapa-ngapain, nggak benar ya. Karena kita tidak disuruh untuk pasrah dengan takdir alias tidak mau ngapa-ngapain, tapi kita disuruh untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
وبه إليه قال عن خالد بن الحذاء قال قلت للحسن ما أنتم على القادمين إلا من يصلي الجحيم قال إلا من أوجب الله تعالى عليه أنه يصلي الجحيم. يصلى يدخل لا يصلى النار لا يصلى إلى الأشقى. وبه إليه قال عن مالك قال كان الحسن يقول لا يسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقول الأمر بيده. La yusqata, bahwasanya dia maksudnya saya. Ini biasa orang Arab mengatakan seperti itu. Lebih baik daripada mengatakan al-amru biyadi, urusan ini semuanya di tanganku, alias tidak ada takdir. Yang ada adalah ikhtiar seseorang. Jadi ada dua kelompok yang sama-sama sesat. Yang satu menafikan takdir disebut qadariyah. Yang satu menafikan ikhtiar disebut jabriyah. Jabr artinya itu memaksa. Artinya kalau qadariyah menafikan takdir ya. Nah, jabri sebaliknya. Jadi kita itu nggak punya ikhtiar. Adanya itu paksaan dari Allah. Sehingga kalau seseorang berzina itu karena dipaksa oleh Allah berzina. Nah, ini tidak benar semuanya. Yang benar adalah sebagaimana manusia punya ikhtiar, tapi juga ada takdir. Sehingga ketika ada kesempatan maling, nah seseorang melakukan maling atau tidak itu ikhtiar dia. Tapi ketika dia maling, memang sudah ada takdirnya dia maling. Kalau ini masih belum bisa dipaham, maka kita kembalikan kepada kaidah, yaitu al-qadaru sirrullah. Takdir itu rahasia Allah, tidak usah ditanyakan, rahasia kalau ditanyakan tidak akan paham. وبه إليه قال عن مالك قال قدم علينا الحسن حتى تكلم الفقهاء أهل مكة أن تكلمه في أن يجلس لهم يوما يأذن فيه فقال نعم فاجتمعوا فخطبهم فما رأيت أحد منهم فقال minhu, orang yang paling handal khutbahnya daripada Hasan. Kenapa Hasan al-Basri itu paling fasih khutbahnya? Kenapa? Mereka mengatakan bahwa beliau itu disusui oleh Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Dan Ummu Salamah istri Nabi SAW sangat-sangat cerdas, terkenal cerdasnya sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga al-laban yu'di, air susu itu ada pengaruhnya terhadap yang disusui. Karena itu besok antum kalau menikah makan yang gizi supaya anak antum bergizi, makan ikan supaya cerdas katanya. Wallahu a'lam. فقال رجل يا أبا سعيد من خلق الشيطان فقال سبحان الله هل من خالق غير الله خلق الله الشيطان وخلق الخير وخلق الشر قال الرجل قتله الله كيف يكذبون على هذا الشيء. Ya, jadi mereka orang-orang itu mengatakan bahwa Hasan Basri mengatakan Allah tidak menciptakan keburukan. Nah, maka dibantah oleh jawabannya Hasan al-Basri ini. Jadi dusta atas nama seseorang itu sudah ada sejak zaman dulu sampai hari ini juga masih berlanjut. Nah, anehnya orang-orang yang membaca hadis begini tapi tidak mau mengambil pelajaran, mestinya dia melakukan seperti yang dilakukan oleh orang ini. Tanyanya ini ngetes nih, benar enggak ini ya, kata orang-orang bahwa Al-Hasan al-Basri itu mengatakan Allah tidak menciptakan keburukan. Nah, maka dia bertanya, man khalaqa syaitan, syaitan keburukan kan? Nah, maka dia menjawab, subhanallah, semua ini itu kan adalah Allah. Nah, saking orang-orang itu kebid'ahannya itu sudah merasuk pada diri mereka, semua ayat yang menunjukkan Allah menciptakan keburukan itu diubah oleh mereka. Min syarri ma khalaqa, diganti menjadi apa? Min syarri ma khalaqa, keburukan yang Allah itu tidak pernah menciptakan keburukan tadi. Enggak ada kira syarri ma khalaqa, adanya ya syarri ma khalaqa, semuanya itu dhafah. Karena kebid'ahan akhirnya menyebabkan mereka mengotak-atik ayat-ayat atau dalil-dalil Quran. Nah, sekarang ini kan banyak isu-isu ya, seperti misalnya isu seperti Kirsyah. Kenapa mereka nggak mau mengambil pelajaran seperti yang di dalam hadis ini? Tabayyun sama Ustaz Mudzakir,
Karena kalau hanya mendengarkan isu saja kemudian langsung mempercayai, maka kafa bil mar'i kadiban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'. Dan semestinya kalau kita tidak mau tabayyun, maka kita pakai kaidah yaitu at-thayyibatu lit-thayyibin, orang baik tidak pantas melakukan keburukan. Sehingga isu-isu yang dinisbatkan kepada orang-orang yang kita lihat zahirnya baik, kita bantah, tidak mungkin. Sebagaimana kita tidak mungkin melakukan, maka orang baik itu juga tidak mungkin melakukan. وفيه إليه قال عن الحسن كذلك نسلكه في قلوب المجرمين قال الشرك. Nasrukuhu nudkhiluhu. Jadi syirik itu sudah ditakdirkan pada mereka. وفيه إليه قال عن الحسن في قول الله عز وجل وهي بينهم وبين ما يشتهون قال بينهم وبين الإيمان. Sehingga mereka kafir itu juga atas takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini banyak sekali ya riwayat-riwayat yang mauquf dan maqtu', karena mungkin susah untuk mencari kalimat-kalimat dari hadis Nabi yang sahih mengatakan sebagaimana penjelasan-penjelasan dari para ulama ini. وفيه إليه قال عن ابن عمر قال كنت أسير بالشام فناداني رجل من خلفي فالتفت فإذا رجعت بحيرة فقال يا أبا عون ما هذا الذي يذكرون عن الحسن؟ قال قلت إنهم يكذبون على الحسن كثيرا. وبه إليه قال عن محمد قال سمعت أيوب يقول كذب على الحسن ضربان من الناس قوم أنقذوا رأيهم وهم يريدون أن ينفذوا بذلك رأيهم وقوم له في قلوبهم شنآن وبغض يقولون أليس من قوله كذا أليس من قوله كذا. Dua kelompok itu yang dimaksud ya tadi itu ya. Satunya yang menafikan qadar, satunya yang menafikan ikhtiyar. Al-qadaru ra'yuhum, takdir itu adalah pendapat mereka. Wa hum yuriduna an yunaffiqu, mereka ingin melariskan pendapat mereka. Nah, sehingga diambil kata-kata Al-Hasan Al-Basri. Kenapa? Karena Hasan Al-Basri itu adalah orang yang paling populer di masa itu. Yang dimaksud al-qadaru ra'yuhum ini kelompok qadariyah. Sehingga kalau diterjemahkan al-qadaru ay nafyul qadari ra'yuhum. Karena kelompok qadariyah itu kelompok yang menafikan takdir. Nah, satunya lagi disebut Jabariyah tadi. وفيه إليه قال أن يحيى بن كثير الأنباري حدثه قال كان قرة بن خالد يقول لنا يا فتيان لا تغلبوا على الحسن فإنه كان رأيه السنة والصواب. Jangan terkalahkan terhadap Hasan, artinya kalau ada isu-isu tentang dinisbatkan kepada Sayyidina Hasan Al-Basri, jangan percaya. Dia itu seorang ulama ahli sunnah. Sama juga kita mengatakan kepada perihal tuduhan kepada sang mudzakir, la tughlabu 'ala syekh mudzakir fa innaka kana ra'iyus sunnah wal jamaah. Adapun isu-isu bahwa beliau Syiah, baiat kepada Khomeini, nikah mut'ah dan sebagainya, itu sekadar isu yang tidak pernah dibuktikan sama sekali, hanya katanya di Wonogiri ada seorang perempuan mengatakan saya ini bekas mut'ahnya Pak Mudzakir. Itu kan bukan bukti. Kalau memang itu disebut bukti, ya bawakan saksi pas nikah kamu dulu sama Ustaz Mudzakir, itu saksinya siapa saja. Kalau cuma mengatakan saya bekas mut'ahnya, ya semua orang bisa. Misalkan Antuna mengatakan saya bekas mut'ahnya Ustaz Abu Zaidan, bisa aja kan? Tapi kan tidak ada buktinya. Semua orang bisa ngomong, tapi ucapan itu harus dibuktikan dengan dua saksi, ya. Karena pernikahan harus ada saksinya dua orang. Mana saksinya? Nah, orang-orang zaman sekarang itu nggak bisa membedakan mana bukti, mana dakwah. Perempuan dari Wonogiri tadi yang katanya mengatakan begitu, itu dakwaan, itu bukan bukti. Nah, kalau itu dikatakan bukti, ya kumpulkan 1000 orang, gampang dong. Kasih cari perempuan yang bisa dibayar, kamu ngomong begini, tak bayar 1 juta, selesai masalah.
وبه إليه قال عن ابن عون قال لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابا وأشرنا عليه شهودا ولكننا قلنا كلمات خرجت لا تحمل. Kalimatun kharajat la tuhmal, suatu kalimat yang sudah keluar yang tidak bisa dipikul karena dipahami dengan pemahaman yang salah tadi. Jadi kalau sudah tersebar, nah itu sudah begitu, nggak bisa ditanggulangi lagi. Padahal maksudnya hasan itu bukanlah kalimat yang mereka pahami seperti itu. Ada hal semua tuduhan tentang Hasan al-Basri bahwa beliau Qadariyah atau Jabriyah semua tidak ada yang benar. به إليه قال أن أبوك قال لي الحسن ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا. إلى البدعة. وبه إليه قال أن أسمع الكوفي قال من فسر الحسن آية القدر إلا أن الإثبات. Tidak pernah menafsirkan satu ayat kecuali dengan menetapkan, misalnya ayat-ayat tentang takdir, maka beliau isbatul qadar, sehingga tidak pernah ditakwil bahwa ini bukan takdir, tidak pernah ya takdir ya takdir. وبه إليه قال فرق في التفضيل. وبه إليه قال عن ابن عمر قال كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تفاضل بينهم. Artinya Ahlus Sunnah itu mentafdil Abu Bakar daripada Umar, Uthman, Ali. Adapun orang-orang yang mentafdil Ali daripada Abu Bakar, ini berarti tidak sesuai pemahaman para sahabat. Nah, yang tidak sesuai pemahaman para sahabat berarti bukan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena definisi jamaah tadi ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, ketika Nabi masih hidup, itu mereka sudah sepakat Abu Bakar itu orang nomor satu, Umar itu orang nomor satu, Utsman itu nomor satu. Maksudnya urutannya seperti itu ya. Nah, yang keempat siapa? Gak ngerti. Maksudnya mereka berselisih atau mereka tidak menyebutkan orang yang keempat. Nah, tiba-tiba Syiah mengatakan Ali lebih afdal daripada Abu Bakar. Ucapan ini saja sudah bid'ah karena menyelisih pemahaman para sahabat Nabi SAW. وبه إليه قال إن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حجة أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. Dan Sayyidina Ali sendiri tidak pernah mengakui dirinya lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Buktinya hadis berikutnya. وبه إليه قال أن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قال قلت ثم من قال ثم عمر قال ثم خشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان فقلت ثم أنت يا أبدا قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. Beliau sangat tawadhu. Saya nggak ada kelebihan kalau mau diartikan dengan kalimat yang lebih vulgar. Meskipun beliau punya banyak kelebihan, tapi karena tawadhunya maka beliau mengatakan ma ana illa rajulun minal muslimin. Jadi pengelebihan Abu Bakar itu sendiri diakui oleh Sayyidina Ali. Kok malah orang-orang yang mengagung-agungkan Ali nggak terima gimana? Sebenarnya itu kalau mereka tidak terima seperti itu sama dengan melecehkan Sayyidina Ali, seolah-olah mengatakan Ali ini sedang dusta dia, atau mengatakan Ali ini pengecut, dia tidak berani menyatakan dirinya lebih afdal daripada Abu Bakar. Ada kalau divulgarkan begitu, sehingga justru orang-orang yang mentafdil Ali atas Abu Bakar itu sama dengan hakikatnya mencela Ali radhiyallahu anhu. وبه إليه قال عن سفيان يقول من زعم أن عليا عليه السلام كان أحق بالولاية منهما فقد أخطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار وما أراه يلتفت له مع هذا أملا من السماء. Artinya amalan ahli bid'ah dikhawatirkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وبه إليه قال عن سفيان الثوري يقول أن خلفاء خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.
Umar bin Abdul Aziz disebut khulafa yang kelima itu karena sifatnya menyerupai mereka, maka disebut sebagai khamisul khulafa, tapi riwayat ini dhaif. Adapun khulafa yang betul-betul khulafa sesuai sabda Nabi SAW itu ada 5, yaitu tanggal 1 lagi Hasan bin Ali. Nah, Bihi ilaihi barakatun fil khulafa. Bihi ilaihi barakatun bin Abbas qala kan Abu Hurairah yaqulu anna rajulan ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni ara laylata dullatan yantifu minha as-samir wal asal. Ad-dullah as-sahabah, yantifu yaqturu, menetes. Fa'ara nas yatakaffafuna bi aydihim fal mustakfiru wal mustaqim. Wa ara sababan wasilan ila sama ila al-ardi. Sabab al-habl. Fa'araka ya Rasulullah aradta bihi fa'alal bihi. Thumma akhadha bihi rajulan akhar fa'ala bihi. Thumma akhadha bihi rajulan akhar fa'ala bihi. Thumma akhadha bihi rajulan akhar fa'qata'a. Thumma wusila fa'ala bihi. Faqala Abu Bakar bi'abi wa ummi wa tada'anni fal u'abdirannahu. Dalam akhlak talibul ilm, bahwa seorang murid itu tidak boleh mendahului gurunya. Di sini kok Abu Bakar mengatakan la tada'anni fala a'burannaha. Nah, maka apakah ini Abu Bakar tidak beradab kepada Nabi? Enggak bisa dikatakan begitu ya. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu orang yang paling afdal sebagaimana tadi sudah disepakati oleh para sahabat. Nah, maka sikap Abu Bakar seperti ini harus kita pahami dengan adab kepada beliau, yaitu karena dekatnya Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana dikatakan, idza sadaqatil mahabbah saqatat syurutul adab. Kalau orang sudah akrab sekali, nah itu biasanya adabnya jadi kurang karena saking dekatnya, sehingga perbuatan yang tidak pantas kepada orang lain pantas kepada dia karena saking akrabnya. Waqala amma dullah fadullatul Islam wa amma ma yantiqu min as-sami wal asali fa huwa al-Qur'an innahu wa halawah. Maka asal dimaknai halawah, saman dimaknai lin ya, karena samin lembut. Wa amma al-mustaqfir wal mustaqim wa wal mustaqfir min al-Qur'an wal mustaqim minhu. Wa amma as-sabiqul wasil min as-sama' ila al-ardi fa huwa al-haqqu alladhi anta alayhi ta'khudhu bihi fa yu'lika Allah. Thumma ya'khudhu bihi ba'daka rajulun fa ya'lu bihi. Ya, berarti siapa? Abu Bakar. Thumma ya'khudhu bihi rajulan akhar fa ya'lu bihi. Thumma ya'khudhu bihi rajulan akhar fa yantabi. Thumma yusallu lahu fa ya'lu bihi. Ini Sayyidina Uthman ya. Karena Sayyidina Uthman beliau dibunuh oleh orang-orang Khawarij pada saat menjadi khalifah. Thumma yusallu lahu fa ya'lu bihi. Ay Rasulullah la tuhaddithanni asabtu am akhtatu. Faqala asabta ba'dan wa akhtata ba'dan. Faqala aqsamtu ya Rasulullah la tuhaddithanni alladhi akhtatu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuqsim. Nah, jadi tidak harus seorang itu kalau bersumpah atas kita kemudian kita membenarkan sumpahnya, kalau kita keberatan tidak harus kita membenarkan sumpahnya. Kalau kita tidak keberatan, maka silahkan untuk membenarkan sumpahnya atau menuruti sumpahnya. Nah, di sini apa yang salah dan apa yang benar diperselisihkan oleh para ulama radhiyallahu ta'ala anhum, karena Rasulullah sendiri tidak menjelaskan. Sebagian ulama mengatakan asabta ba'dhan, tafsirannya sudah benar, wa akhta'ta ba'dhan, adabnya yang kurang benar. Karena apa? Malah mendahului Nabi SAW dalam mentafsirkan mimpi tadi. Semestinya tidak menyuruh Nabi untuk mengizinkan menafsirkan, tetapi dia bertanya dulu, misalnya, ya Rasulullah, ata'dzinu li bitabir. Kalau memang baru diperintah Nabi baru melakukan. Itu sebagai tafsiran dari kata-kata akhta'ta ini ya.
Nah, hakikatnya tidak kita tahu karena Rasulullah SAW sendiri tidak menyebutkan khatanya di mana. Ala kulli hal tafsirannya sesuai dengan fakta ya. Nah, وبه إليه قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بهذه القصة قال فأتاني يخبرني. وبه إليه قال عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا فقال رجل أنا رأيت كأن الميزان نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجعت أنت بأبي بكر ووزن عمر وأبو بكر فرجع أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجع عمر ثم رفع الميزان فرأينا كراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya, karena apa? Tidak disebutkan lagi setelahnya. Sementara setelahnya adalah ada khulafa yang lain. Masih ada Sayyidina Ali, masih ada Sayyidina Al-Hasan. Dan ini mimpi kalau dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini mimpi membenarkan kesepakatan para sahabat yang mereka mengatakan Abu Bakar paling afdal setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kesepakatan itu bisa dijadikan hujjah ya, sebagaimana dalam hadis la yajma'u Allahu ummati ala dhalalah, maka ijma'nya para sahabat adalah hujjah. Nah, dan ini kebiasaan Nabi bahwa beliau bertanya ayyukum ra'a ru'ya, ini dilakukan habis subuh karena beliau biasanya habis subuh tetap di masjid sampai terbit matahari. وبه إليه قال عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم أيكم رأى رؤيا فذكر معناه ولم يذكر الكراهية قال فاستألها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فساءه ذلك وقال خلافة النبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. Nah, khilafatul nubuwah itu disebutkan dalam hadis yang lain thalathuna sanah, sehingga kalau thalathuna sanah maka 5 khalifah tadi sampai Hasan bin Ali semua masuk dalam masa tersebut. Nah, sehingga al-mulka ini mulainya dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Hanya saja dalam hadis yang sahih disebutkan Muawiyah itu mulkun wa rahmatun, kerajaannya penuh rahmat, sehingga ini ada pujian dari Nabi SAW untuk khilafahnya Muawiyah atau mulkunya Muawiyah radhiyallahu anhu. Nah, وبه إليه قال عن جابر بن عبد الله أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وري ليلة رجل صالح أن أبا بكر نيتا برسول الله صلى الله عليه وسلم ونيتا عمر بأبي بكر ونيتا عثمان بعمر قال جابر فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أن الرجل الصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما التنوت بعدهم ببعد فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. nita digandingkan, artinya setelah Nabi wafat kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar, dan oleh Sayyidina Umar, dan oleh Sayyidina Uthman. Nah, maka banyak sekali ya dalil-dalil bahwasanya khilafah itu sudah sah. Meskipun hadis yang kita baca ini dhaif, tapi maknanya sesuai yang hadis sebelumnya. Dan sebenarnya perbedaan inti dari Ahlus Sunnah dengan Syiah itu perbedaan asalnya adalah khilafah tadi. Orang-orang Ahlus Sunnah membenarkan atau mensahkan khilafah, yaitu khilafah Abu Bakar dan seterusnya. Orang-orang Syiah mereka itu tidak mensahkan khilafah, mereka mensahkan imamah. Jadi perbedaan intinya Ahlus Sunnah mengusung paham khilafah, orang Syiah mengusung paham imamah, yaitu 12 imam yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Ali, Hasan, Husain, dan seterusnya sampai 12 orang, nggak hafal kita. Nah, sehingga mereka berasumsi bahwasanya Abu Bakar, Umar, Uthman itu merebut khilafah dari orang-orang yang semestinya berhak menjadi khilafah. Ini tidak benar sama sekali. وبه إليه قال عن سمراء بن جندب أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت كأن ثلوا جلي من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقها فشرب شربا ضعيفا. Araqiha itu adalah kayu yang diikat dengan ember tadi. Jadi kan ember dikasih kayu terus dikasih tali ya. Nah, maka kayunya itu disebut araqi. Nah,
ثم جاء من فأخذ بأراضيها فشرب حتى تضلع sampai puas. ثم جاء عثمان فأخذ بأراضيها فشرب حتى تضلع ثم جاء علي فأخذ بأراضيها فانتشقت وانتبه عليه منها شيء. Ini isyarat dari khilafah yang terjadi setelah itu. Dan kata-kata intisyabut dalwi itu ittirabuha, bergoncangnya ember, hatta intadaha sampai terpercik. Nah, berarti artinya di masa khilafah Sayyidina Abu Bakar itu minumannya lemah karena masa khilafahnya hanya sebentar, yaitu hanya 2 tahun. Kemudian masa khilafah Umar 10 tahun, masa khilafah Utsman 12 tahun, 12 tambah 12 24, tersisa 6 tahun untuk Sayyidina Ali. Nah, dari hitungan itu masih tersisa 6 bulan, itu masa khilafah Sayyidina Hasan. Nah, pas sekali 30 tahun tepat dengan lengsernya Hasan memberikan khilafahnya kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Jadi ilahi qala an-naqul qala tatan haram narum musham arba'ina subahan la yamtani minha illa bimashqa wa amman. Sungguh betul-betul orang-orang Romawi itu akan tamhuran akan menguasai negara Syam selama 40 pagi. Nah, yang bisa membela diri itu hanya 2 negara, Damaskus dan Amman. Tapi di sini derajatnya dhaif, dan ini bukan sabda Nabi, ini hanya perkataan Makhul Asyami, makanya hadis maqtu'. Dan perkara-perkara yang gaib kalau disampaikan oleh tabi'in itu tidak bisa dijadikan hujjah. Adapun kalau perkara-perkara yang gaib disampaikan oleh para sahabat, maka bisa dijadikan hujjah karena sahabat itu pastinya mendapatkannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali sahabat-sahabat yang terkenal banyak meriwayatkan dari Israiliyat, maka riwayatnya jadi tidak diterima kalau bicara masalah gaib seperti ini, karena bisa jadi dia mengambilnya dari Israiliyat. Misalnya Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr bin As, itu banyak mengambil dari Israiliyat. Adapun yang tidak terkenal dengan Israiliyat, misalnya Aisyah radhiyallahu anha, bicara masalah gaib, maka hukum asalnya apabila sanadnya sahih diterima. Misalnya Aisyah mengatakan bahwa salat setelah Isya 4 rakaat, 4 ya, kalau 2 enggak termasuk, 4 rakaat, maka fadilahnya sama dengan salat 4 rakaat pada Lailatul Qadar. Itu hanya perkataan Aisyah, tapi orang ulama dijadikan hujjah. Kenapa? Karena masalah gaib pasti mereka sumbernya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istilahnya itu la majala lirra'yi fihi. Tapi karena dia menyampaikan di sini makhul, dia seorang tabi'in, makanya enggak bisa dijadikan hujjah. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.